Polda Metro Jaya, saudara, menetapkan Cho Yonggi atau Kevin, mahasiswa jurusan Filsafat Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 14 tersangka kericuhan di aksi May Day awal Mei lalu. Polisi telah memeriksa 7 orang tersangka yang salah satunya adalah Kevin Selasa kemarin. Polda Metro Jaya bilang Cho Yonggi bersama 3 orang lainnya adalah tim medis dan paralegal. Keempatnya ditangkap karena tidak segera membubarkan diri meski telah diperintahkan oleh petugas sebanyak 3 kali. Hingga kini polisi melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka termasuk Cho Yonggi. Sedangkan untuk pemeriksaan 7 tersangka lainnya yang tidak hadir akan dilakukan penjadwalan ulang. 7 orang tersangka yang dipanggil itu sudah hadir. Saat ini proses pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Di antaranya saudara CY alias K, kemudian yang kedua GSI yang diamankan, 10 diantaranya itu adalah pengunjuk rasa. Tim paralegal dan medis ini diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sebagaimana diatur di pasal 216 dan 218 KUHP. Sementara Cho Yonggi alias Kevin membeberkan kronologi yang dirasakannya ketika berada di lokasi pada 1 Mei lalu. Ia mengaku berada di lokasi bukan sebagai peserta aksi, tapi sebagai anggota tim medis yang hendak memberikan pertolongan kepada peserta demo yang terluka kala itu. Kevin bilang saat hendak pulang ia mendengar teriakan dari warga yang minta bantuan. Namun ketika sedang mengobati warga, ia mendengar teriakan provokatif yang menuduhnya sebagai pelaku pelemparan. Kami nyebrang, kami lihat ada mungkin 4 atau 5 orang udah jongkok, ada yang berdarah, ada yang bibirnya sobek. Terus kami tawarkan gitu, ini butuh bantuan medis nggak, ini mereka ada pendarahan macam-macam itu. Terus salah satu orang itu teriak, kamu ngapain di sini? Terus dia dorong, jatuh. Terus melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi. Ini yang tadi lempar-lempar, masih badannya tuh ditarik, dipukul, macam-macam. Aku juga tuh coba nutupin tuh malah makin dipukulin gitu. Kita dipisahin, kita makin dipukulin. Setelah itu udah mungkin sekitar 3-5 menit mobil tahanannya datang, diangkat paksa, dimasukin mobil tahanan sampai sini sore, sekitar jam 6 sore. Saat mendampingi mahasiswanya, Ketua Program Studi Ilmu Filsafat FIB-UI, Ika Putri Widiantini menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang menimpa mahasiswanya. Ia menyebut akan mendampingi Cho Yonggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ika Putri kembali menegaskan Cho Yonggi adalah tenaga medis dengan atribut yang lengkap saat ditangkap. Dan juga yang beberapa yang diperiksa pada hari ini. Yang kami sesalkan, Yonggi pada saat kejadian sedang bertugas sebagai tim medis lengkap dengan atribut dan perlengkapan medis, tapi tetap mengalami kekerasan fisik dan ditangkap. Penangkapan terhadap peserta aksi tersebut, terutama dengan kekerasan, menimbulkan pertanyaan serius dari kami mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil, termasuk perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi aksi damai. Namun demikian, kami berharap dengan fakta-fakta yang kami sampaikan ini, pihak Polda Metro Jaya dapat meninjau kembali penanganan kasus ini secara objektif dan berkeadilan dengan mempertimbangkan posisi mahasiswa kami serta integritas tugas kemanusiaan yang ia emban. Untuk membahas lebih lengkap, saat ini kita sudah bergabung dengan Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan ada Taufik Basari selaku dosen tidak tetap UI yang juga merupakan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Mas Taufik, Mas Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Saya klarifikasi, saya sudah tidak lagi menjadi anggota DPR saat ini. Oke, ya, baik. Nanti kami akan memperbaiki. Saya mau ke Mas Yusuf dulu. Mas Yusuf, Anda sebagai anggota Kompolnas, dengan penetapan Cho Yonggi sebagai tersangka yang merupakan tenaga medis, ini sudah tepatkah? Baik, jadi kami sejak ada informasi penahanan 14 mahasiswa yang itu
ada kegiatan UNRAS di depan gedung DPR 1 Mei, itu kami melakukan monitor. Pada waktu itu sudah ada yang ditetapkan tersangka sekitar tanggal 13 Mei, 5 orang ya, yang itu belum menyentuh yang pada saat ini kita sorot, ya, mahasiswa UIN belum ke sana. Nah, jadi begini, ini perlu dikonfirmasi dulu dari pihak Polda Metro Jaya, harus transparan. Kalau memang ada pelaporan, disampaikan ada pelaporan, sehingga ini harus jelas. Gitu. Kalau memang tidak ada pelaporan, tentu ya sebaiknya mahasiswa-mahasiswa yang sudah dilakukan penahanan itu dilakukan pembinaan agar apa yang dimaksud kegiatan unjuk rasa itu tidak dilakukan pro justisia. Ya, kalau tindak pidana kan pasti dua unsurnya, perbuatannya sama motifnya. Nah, ada perbuatan. Apakah ada motif? Ya. Ya, tapi kemudian kan khusus spesial dari Choi Yong-gi ini kan merupakan tenaga medis. Apakah tepat atau tidak pada saat tadi Kabid Humas mengatakan kan sudah mengaku memang tenaga medis, tapi kemudian 3 kali tidak mau mengindahkan ya dari imbauan polisi. Nah, apakah penetapan tersangka ini sudah tepat kepada seorang tenaga medis? Ya itu tadi, apakah ada perbuatannya yang dimaksudkan, yang dituduhkan, yang disangkakan itu terkait dengan awal ada laporan polisi, ada aduan polisi atau tidak. Kalau hanya sekedar tidak mentaati perintah penguasa ya itu sangat sederhana sebenarnya. Artinya saya sebagai anggota Kompolnas sebenarnya menaruh perhatian serius terkait dengan penanganan unjuk rasa oleh kepolisian. Nah, maka kegiatan unjuk rasa itu apakah memang benar unjuk rasa, kan sebenarnya motif untuk melakukan perusakan dan sebagainya sebenarnya itu tidak ada di dalam perencanaan kegiatan unjuk rasa. Oleh karena itu untuk menetapkan proses penyidikan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kami sendiri telah menyampaikan saran-saran kepada pengawas internal Polda Metro Jaya agar berhati-hati dan cermat ya. Kalau inginnya ya diamankan, dilakukan pembinaan, tidak sampai ke proses meja hijau. Itu yang kita harapkan sebagai komitmen kita negara demokrasi, di mana kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah dijamin konstitusi, meskipun ada hal-hal yang itu tidak sesuai dengan niat awal unjuk rasa, itu tugas kepolisian untuk melakukan pembinaan agar unjuk rasa itu baik sesuai dengan undang-undang itu. Nah, saya mau kembali lagi, kalau gitu saya mau ke Mas Taufik. Mas Taufik, saya mau kembali kepada saat peristiwa 1 Mei. Pada saat itu sebenarnya Choi Yong-gi ini, mahasiswa ini yang juga merupakan tenaga medis, sebenarnya sedang apa? Dan apakah benar terlibat dalam orasi yang kemudian tidak mengindahkan peringatan polisi? Jadi Choi Yong-gi atau Kevin hadir dalam aksi May Day itu sebagai relawan tim medis ya, bersama beberapa relawan tim medis lainnya. Dan ketika hadir dalam aksi May Day itu, Choi Yong-gi menggunakan atribut-atribut sebagaimana layaknya tim medis. Jadi memakai helm dengan ada cross kuning di atasnya, kemudian di dadanya juga ada lambang cross, kemudian juga di dalam tasnya juga berisi perlengkapan medis ya, obat-obatan. Jadi atributnya lengkap ya sebagai tenaga medis ya? Jadi atributnya lengkap, bahkan juga di belakang badannya itu juga ia membawa bendera medis ya. Jadi dari jauh pun sudah pasti akan terlihat bahwa ia memang bagian dari tim medis. Namun sayangnya ketika hendak membantu orang-orang yang sedang terluka, lalu mengalami kekerasan juga Choi Yong-ginya dan ditangkap ya. Awalnya kami mengira bahwa mungkin hanya diperiksa saja ya untuk hari itu. Tapi beberapa kemudian kami cukup terkejut meskipun fakta-fakta sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah tim medis, tapi malah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, inilah yang kami sayangkan sebenarnya. Oke, Mas Yusuf kembali lagi tadi pada saat
terkejut begitu sudah dijelaskan dan polisi juga sudah mengetahui sebagai tenaga medis, tapi yang dipertanyakan adalah kenapa masih ditetapkan sebagai tersangka, Mas Yusuf, di sini. Kalau kayak gini, apakah Kompolnas juga akan memeriksa atau memanggil begitu dari pihak Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan lebih lengkap? Ya, kalau mekanisme Kompolnas ini kan sebagai pengawas eksternal yang kita miliki itu, kita meminta penjelasan, meminta klarifikasi. Hasil klarifikasinya itu akan kita dalami apakah penyidikan yang dilakukan terhadap kegiatan unjuk rasa yang itu semula ada 14 mahasiswa yang ditahan itu sudah tepat sesuai dengan SOP itu dulu yang pertama. Yang kedua, dari sisi material apakah memang sudah tepat penetapan tersangkanya, itu yang akan kita dalami. Untuk ini sejauh ini memang kita belum mendapatkan penjelasan secara lengkap. Hanya sekali lagi pada tanggal 13 Mei kami berkomunikasi dengan pengawas internal yang pada waktu itu sudah ada penetapan tersangkanya itu 5, ya kita berharap bahwa proses terhadap kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang itu di dalamnya memang tidak bisa ditepis, ada dugaan anarkisme, dugaan perusakan fasilitas, ya tentu itu prosesnya ya dilakukan pengamanan. Nah, ketika misalnya memang ada fakta-fakta dipersangkakan ada dugaan tidak pidana di situ, ya kita berharap ya proses restoratif justice itu bisa dikedepankan, karena bagaimanapun tugas kepolisian ini cukup besar tanggung jawabnya di dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu dipastikan berjalan damai sesuai dengan undang-undang yang ini tanggung jawab kepolisian untuk membina itu yang kalau kita harapkan sesungguhnya. Oke, Mas Taufik, kembali lagi tadi pada saat usulan dari Mas Yusuf ada restoratif justice. Nah, sebenarnya masalahnya kepada restoratif justice atau kepada penetapan Choi Yong-ginya sebagai tersangka yang dipertanyakan? Jadi begini, awalnya waktu pemeriksaan di dalam penyelidikan, salah satu pasal yang digunakan itu adalah pasal 160. Ya, selain juga pasal 212, pasal 216, pasal 218. Pasal 160 adalah pasal pengerusakan, itu waktu penyelidikan. Tapi sepertinya dari 14 orang tersangka yang kemudian menjadi tersangka ini, tidak ada hal-hal yang kemudian bisa mengarah pada pengerusakan. Nah, oleh karena itulah maka yang ditetapkan tersangka ini hanya dikenakan sangkaan pasal 216 dan 218 KUHP, yaitu tidak mengikuti perintah untuk membubarkan diri ketika aksi sedang berlangsung. Artinya tidak ada isu soal pengerusakan di sini yang dituduhkan kepada artinya 14. Salah alamat, Mas Taufik. Nah, ya itu nggak tahu, itu harus ditanyakan nanti ke pihak kepolisian. Tapi itu poin poin-pertamanya di situ supaya menjadi clear. Nah, yang kedua, kami juga tidak ingin memisahkan Choi Yong-gi dengan teman-teman 13 lainnya. Kenapa? Karena begini, di setiap kelas-kelas kita di filsafat UI, kita selalu mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, yang kedua adalah soal nilai-nilai. Baik itu nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, ya, maupun juga nilai etika. Nah, apa yang dilakukan oleh Choi Yong-gi dalam aksi May Day, entah itu apakah dia sebagai tim medis ataupun dia sedang Mas, anggaplah dia juga bagian dari Mas Taufik. Iya, silakan Mas Taufik. Masih tersambung? Iya, silakan. Oke. Kalaupun dia juga menjadi anggaplah juga peserta seperti beberapa kawan lainnya di dalam 14 tersangka ini, maka mereka itu juga sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Nah, artinya ya karena nilai-nilai inilah yang sedang dijalankan oleh Choi Yong-gi dan kawan-kawan, maka kami dari kampus tentu mendukung ya mahasiswa kami yang sedang menjalankan nilai-nilai yang selalu kami ajarkan di dalam proses belajar mengajar di kampus di jurusan filsafat ini. Nah, oleh karena itu maka ya kita berharap juga pihak kepolisian tentunya juga melihat konteks ini. Yang pertama adalah mempelajari fakta yang ada sehingga dapat mempertimbangkan kembali apakah tepat penggunaan tersangka kepada Choi Yong-gi dan juga kepada yang lainnya, juga dalam konteks
kita ingin membangun negara yang demokratis yang menghormati hak konstitusional warga negaranya. Oke, kalau gitu pertanyaan yang sama, Mas Yusuf, ini kemudian yang dilihat juga bisa jadi jangan-jangan salah alamat nggak dengan penerapan pasal yang diterapkan kepada Choi Yong-gi? Itu tadi, semula kegiatan unjuk rasa itu kan tidak berdiri sendiri masing-masing. Bagaimana kronologi penahanan terhadap 14 orang yang itu melakukan kegiatan unjuk rasa pada 1 Mei itu, yang kita bahas pada saat ini kami duga itu bagian dari yang 14 orang yang ditahan itu. Jadi tidak berdiri sendiri. Kami melihatnya sebagai pengawas, tidak berdiri sendiri masing-masing. Sekali lagi di dalam proses penyidikan terhadap aksi unjuk rasa yang kemudian itu diduga ada tindak pidana, ini tantangan bagi Polri di dalam komitmennya membangun negara demokrasi yang di dalamnya dituntut menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami selalu memberikan saran, ketika pun dilakukan prostitusi ya penyidikan, ya kita harapkan tidak sampai ke meja hijau, ada proses-proses dan upaya restoratif justice yang tentu itu dalam rangka bagaimana membina teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini agar ke depan melakukan kegiatan unjuk rasa itu betul-betul bisa berdamai, aspirasinya jelas, terbebas dari tindakan-tindakan yang anarkisme. Jangan sampai gara-gara tidak menjalankan mematuhi perintah kepenguasa yang berwenang kok kemudian ditetapkan tersangka. Itu sangat sederhana sekali. Itu yang kita harapkan tidak terjadi demikian. Terima kasih Mas Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, dan ada Taufik Basari, dosen tidak tetap Universitas Indonesia. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Taufik. Setelah ini saudara, kami hadirkan informasi dari jemaah haji Indonesia mulai berdatangan ke Arafah untuk rangkaian puncak haji. Lalu bagaimana kesiapan fasilitas bagi para jemaah, kita bahas bersama rekan saya, Radisa Putro.